Namanya Valen, juara Dangdut Akademi 7, sosok sederhana yang lahir dari panggung rakyat dan kini melangkah menuju tempat paling bergengsi di negeri ini, Istana Kepresidenan. Silahkan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagi yang sudah subscribe, tunggu hadiah menarik dari kita ya. Terima kasih. Undangan resmi dengan lambang Garuda emas masih tergeletak rapi di atas meja. Tulisan di dalamnya terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengundang saudari Valen untuk hadir dalam acara apresiasi seni dan budaya nasional di Istana Negara. Valen menutup mata sejenak. Ia teringat masa-masa awal bernyanyi di panggung kecil kampung, lomba dangdut antar desa, hingga akhirnya berdiri sebagai juara di panggung nasional. Hari ini, perjalanan itu mencapai babak baru. Ketika mobil yang ditumpanginya memasuki kawasan istana, jantung Valen berdegup semakin kencang. Pilar-pilar putih menjulang megah, halaman luas tertata rapi, dan pasukan pengamanan berjaga dengan penuh wibawa. Semua terasa sakral. Ini bukan sekedar undangan biasa, ini adalah pengakuan negara terhadap suara rakyat. Di dalam istana, suasana hangat namun penuh kehormatan terasa kental. Para tamu dari berbagai latar belakang seni dan budaya telah hadir. Di antara mereka, Valen melihat sosok yang selama ini hanya ia saksikan di layar kaca. Raffi Ahmad dengan senyum khasnya berbincang santai sambil sesekali menyapa tamu lain. Tak jauh dari sana, berdiri sosok legendaris yang aura karismanya begitu kuat, Rhoma Irama, sang raja dangdut. Valen menunduk hormat saat bertemu Rhoma Irama. "Assalamualaikum Om Haji," ucapnya dengan suara bergetar penuh hormat. Rhoma menyenyum bijak. "Waalaikumsalam. Kamu Valen ya, juara Dangdut Akademi 7. Saya bangga, dangdut terus melahirkan generasi hebat sepertimu." Ucapan itu terasa seperti doa dan restu. Mata Valen berkaca-kaca. Bagi dirinya, Rhoma Irama bukan hanya legenda, melainkan simbol perjuangan dangdut agar diakui sebagai seni bermartabat. Tak lama kemudian, Raffi Ahmad menghampiri dengan gaya ramahnya. "Valen, akhirnya ketemu langsung. Kamu keren banget tahu, dari Dangdut Akademi sampai Istana Negara. Ini bukan main," ujarnya antusias. Valen tersenyum gugup. "Terima kasih Kak Raffi, saya nggak pernah membayangkan bisa sampai di sini." Percakapan mereka terhenti ketika protokol istana mempersilahkan semua tamu memasuki ruang utama. Di sanalah Presiden Prabowo Subianto akan menyambut secara langsung. Presiden Prabowo melangkah masuk dengan penuh wibawa. Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Dalam sambutannya, beliau berbicara tentang pentingnya seni sebagai kekuatan bangsa. Seni dan budaya adalah jiwa Indonesia. Dari sanalah lahir identitas, persatuan, dan semangat rakyat, ucap Presiden dengan suara tegas namun hangat. Kemudian pandangan Presiden tertuju pada Valen. "Saudari Valen," katanya, "kamu adalah bukti bahwa anak bangsa, dari manapun asalnya, bisa bersinar jika diberi kesempatan dan bekerja keras. Dangdut adalah suara rakyat, negara harus menghormati itu." Valen maju ke depan dengan langkah pelan. Tangannya sedikit gemetar saat menerima apresiasi dari Presiden. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak menyia-nyiakan momen ini. Acara berlanjut dengan penampilan seni. Ketika nama Valen dipanggil untuk tampil, suasana menjadi hening. Ia berdiri di tengah ruangan istana, tempat yang biasanya hanya dipenuhi pidato kenegaraan. Kini, suara dangdut akan menggema di sana. Alunan musik mulai terdengar. Valen menyanyikan lagu dangdut bernuansa kebangsaan. Liriknya tentang cinta tanah air, perjuangan rakyat kecil, dan harapan masa depan. Suaranya mengalir jujur, penuh penghayatan. Setiap bait seolah menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Raffi Ahmad tampak terdiam, menikmati setiap nada. Rhoma Irama mengangguk perlahan, matanya berbinar bangga. Presiden Prabowo menyimak dengan penuh perhatian. Ketika lagu berakhir, tepuk tangan menggema panjang. Presiden berdiri dan memberikan aplaus secara langsung. "Inilah Indonesia," ucapnya singkat namun penuh makna. Setelah penampilan, Rhoma Irama mendekati Valen. "Teruslah bernyanyi dengan hati. Dangdut bukan hanya hiburan, tapi juga pesan dan tanggung jawab," pesannya. Valen mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam-dalam. Raffi Ahmad menambahkan dengan senyum lebar. "Habis ini jangan lupa ya, kamu bukan cuma juara DA, tapi juga duta budaya. Siap ya, tanggung jawabnya makin besar."
Valen tertawa kecil, kali ini lebih lega. Siap, Kak. Menjelang akhir acara, para tamu berfoto bersama Presiden. Saat berdiri di antara Presiden Prabowo, Raffi Ahmad, dan Rhoma Irama, Valen menyadari satu hal penting. Mimpi tak pernah memilih latar belakang. Ia hanya menunggu siapa yang berani mengejarnya. Ketika meninggalkan istana sore hari itu, langkah Valen terasa lebih mantap. Ia tahu perjalanan masih panjang. Namun, undangan ke istana bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai suara rakyat, sebagai penyanyi dangdut yang membawa nama bangsa. Di balik gerbang istana yang perlahan tertutup, Valen tersenyum menatap langit Jakarta. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih untuk mimpi, untuk perjuangan, dan untuk Indonesia." Sepertinya situasi semakin memanas. Komunitas pecinta dangdut seluruh Indonesia, KPDSI, terang-terangan menolak hasil final The Academy 7. Dan Tasya Tangerang dituntut segera serahkan trofi juara 1 ke Valen Pamekasan. Saya kira apa yang sudah dibuktikan, bahwa yang terbaik ada lagi yang paling baik. Seperti kita ketahui bersama, Grand Final Dangdut Academy 7 DA7 telah melahirkan juara versi Academy. Namun di luar panggung megah dan hitungan poin resmi, gelombang suara rakyat justru bergema lebih keras. Valen, finalis asal Pamekasan Madura, dinobatkan sebagai juara 1 versi masyarakat Indonesia. Menyikapi kontroversi ini, KPDSI menilai bahwa keputusan juri dan hasil virtual gift tidak mencerminkan kualitas vokal dan performa panggung yang sebenarnya. Menurut komunitas ini, ada kesenjangan besar antara ekspektasi pecinta dangdut sejati dengan hasil yang diumumkan di panggung final. Para anggota KPDSI yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Bandung, kompak menyuarakan kekecewaan mereka melalui media sosial. Yang bikin situasi makin panas, KPDSI bahkan mengeluarkan pernyataan terbuka yang menuntut Tasya Tangerang untuk menyerahkan trofi juara pertama kepada Valen. Keputusan ini bukan main-main. Ini adalah tuntutan dari ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pecinta dangdut yang merasa suara mereka tidak didengar. Lantas pertanyaannya, kenapa Valen Pamekasan dianggap lebih layak menjadi juara pertama di Academy 7 dibanding Tasya Tangerang? Menurut KPDSI, ada beberapa alasan yang mendasari hal itu. Pertama, kemampuan vokal Valen yang luar biasa stabil. Berdasarkan pengamatan dari berbagai performance live di sepanjang kompetisi, Valen menunjukkan konsistensi vokal yang jarang dimiliki kontestan lain. Di setiap penampilannya, baik saat nada tinggi maupun rendah, Valen mampu mempertahankan kualitas suara yang jernih dan bertenaga. Tidak ada momen di mana suaranya drop atau kehilangan power. Kedua, teknik pernafasan dan kontrol diafragma Valen dinilai jauh lebih superior dibanding Tasya. Para pengamat musik dangdut profesional yang kami hubungi secara off the record menyatakan bahwa Valen memiliki teknik bernyanyi yang lebih matang. Kemampuannya mengatur nafas saat menyanyikan lagu-lagu berdurasi panjang dengan ornamen vokal yang rumit menunjukkan bahwa dia bukan sekedar penyanyi berbakat, tapi penyanyi yang sudah menguasai fundamental. Ketiga, interpretasi lagu dan emotional delivery. Ini yang sering dilupakan orang. Menyanyi bukan hanya soal teknik,